Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 MTS Fisabilillah yang Bapak banggakan, insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah hari ini kalian semangat terus. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang akidah akhlak, lanjutan dari pekan yang lalu ya. Bapak ingatkan, tolong diperhatikan kalian dengan sungguh-sungguh, menyiapkan buku tulis dan pulpennya. Adab menuntut ilmu itu harus ditulis. Tulisan 1 kali bisa mengalahkan ingatan 1000 kali yang bisa lupa. Hari ini Bapak menyampaikan cuma 2 materi tentang isi kandungan Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu ada 5 ya. Yang pertama tentang ketauhidan, tentang keimanan, penjabaran dari rukun iman yang 6 ya, beriman kepada Allah sampai kepada hari akhir. Yang kedua berisi tentang ibadah, bagaimana cara beribadah yang benar ya, cara sholat, cara puasa, itu penjabarannya dalam rukun iman yang 5. Yang ketiga berisi tentang janji dan ancaman. Janji Allah bagi orang-orang yang di dunia ini beriman, bertakwa, masuk surga. Sebaliknya ancaman orang-orang yang ingkar, kufur, bertentang Allah, masuk neraka. Yang keempat adalah tentang hukum-hukum Islam ya, tentang halal haram, tentang aturan perkawinan dalam Islam, tentang berjual beli, tentang hukum waris dan sebagainya ya. Yang terakhir tentang kisah-kisah. Ini yang paling banyak. Al-Quran berisi tentang kisah-kisah para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kisah tokoh-tokoh terkenal, misalnya tokoh penentang dakwah Islam, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Fir'aun, ada Namrud. Mereka hebat, Fir'aun, raja, kaya raya, berkuasa, tetapi kalau menentang Allah akhirnya hancur lebur. Itu menjadi nasihat. Juga ada kisah-kisah pemuda Ashabul Kahfi misalnya. Nah, kisah-kisah ini akan menjadi nasihat, menjadi ibrah pelajaran buat kita semua. Itu poin pertama tentang isi kandungan Al-Quran, ada 5 poin. Materi yang kedua tentang keistimewaan Al-Quranul Karim, itu ada 6. Apa keistimewaannya? Di antaranya pertama, terpelihara keasliannya. Janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu sebagai peringatan, dan Allah lah yang meliharanya. Apa buktinya? Sekarang ini di dunia ini, semua kitab suci agama-agama di dunia ini yang asli, yang orisinil, yang otentik, dari dulu turunnya pakai bahasa Arab, dimanapun berada, negara manapun, tetap dia berbahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, terjemah bahasa Indonesia. Al-Quran di Amerika bahasa Arab, terjemah bahasa Inggris. Itu bukti terpelihara keaslian. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab Taurat, Zabur, Injil. Jadi Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran itu membacanya aja bernilai ibadah. Yang berikutnya adalah bagaimana rahasia keindahan dari sastra dan bahasanya. Misalnya dalam juz amma itu semuanya bernilai, bersair. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu sebagai contoh. Karena pada waktu itu bangsa Arab jahiliyah itu mereka emang sangat hebat dalam membuat syair-syair. Ini bukti Al-Quran ingin mengalahkan kesombongan mereka. Yang berikutnya adalah sebagai obat penyejuk hati bagi orang yang membacanya. Maka kalian kalau lagi mumet, lagi suntuk, lagi galau, bukan buat update status, itu malah nggak ada solusi. Bagaimana kita baca, berduduk dulu, baca Al-Quran akan sejuk. Yang terakhir, Al-Quran itu di dunia ini itu hanya kitab suci Al-Quran saja yang mampu setebal itu, 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz dihafal oleh umatnya, oleh para santri. Enggak ada tokoh-tokoh agama lain
yang mampu menghafal kitab sucinya kecuali Al-Qur'anul Karim. Itulah materi kali ini, cuma 2 poin Bapak ingatkan. Yang pertama, isikan Al-Qur'an itu ada 5. Tauhid, ibadah, janji ancaman, hukum-hukum Islam, kisah-kisah. Yang kedua, keisian Al-Qur'an itu ada 6. Terpelihara keasliannya, penyempurna kitab suci sebelumnya, membacanya bernilai ibadah, keindahan bahasa sastranya, obat penyejuk hati, dan hanya Al-Qur'anlah yang bisa dihafal oleh para umatnya. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak tegaskan, tolong membuat catatan yang rapih di rumah dan dibaca LKS-nya. Bapak mendoakan semoga kalian semua, sekalipun kondisinya kita belum bisa ketemu di sekolah, kalian terus belajar. Manfaatin waktu yang ada, kuota yang ayah ibu kalian berikan ini digunakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Allahu Akbar.